Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, utaminipun para sesepuh pinispuh ingkang tansah kita ta'zimi lan kita suwuni nasihat-nasihatipun Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutoarjo Dalasan Sedaya Urtum ingkang kula hormati, minangka pambuka kula dherekaken maos donga ingkang saperangan saking zikir pagi. Kula langkung rumiyin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu minka bini'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah enjing menika kita sedaya pinaringan sehat saha kesempatan saged pinanggih wonten ing kajian Ahad pagi rutin. Mugi-mugi rawuh kita ing majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae kalebet amal sholih ingkang bekta manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salajengipun kawuningan bilih dinten menika sampun tanggal 11 Dzulhijjah 1427 Hijriah. Boten wonten bentenipun ing antawisipun KHGT ingkang dipun pedomani Muhammadiyah kalender Hijriah global tunggal kalian sidang isbat pemerintah, ugi boten wonten bentenipun kalian keputusan Mamlakah Saudi, kerajaan Saudi bilih setunggal Dzulhijjah dumawah dinten Senin tanggal 18 Mei kapengker. Ateges nggih dinten Arafahipun dumawah Selasa tanggal 26, dinten Idul Adhanipun serempak dinten Rabu tanggal 17. Para kadang para sederek ingkang nindakaken ibadah haji
kita tansah komunikasi sampun rampung anggenipun ritual ing Mina. Dados 8 malam songo mabit ing Mina, songo ba'da subuh dateng Arafah, lajeng wukuf dumugi maghrib. Ing sakmangke teras ba'da maghrib menika tumuju dateng Musdalifah ning jamaah Purworejo menika sawetawis dalu pindahipun. Lajeng tanggal 11 Dzulhijjah balang jumroh Aqobah, saperangan saged tawaf ifadhah lan sa'i haji, saperangan dereng saged. Lajeng tanggal 11, 12, 13 awit mendhet nafarsani sampun rampung engganipun balang jumroh. Kantun ngrampungaken saperangan ingkang dereng tawaf ifadhah. Mugi-mugi injih sederek-sederek kita ingkang saweg nindakaken ibadah haji tansah pinaringan sehat, pinaringan sampurna hajinipun, saged kondur pinanggih kalian kita malih. Amin. Kita ingkang wonten ing tanah air mbok pilih dinten menika nggih sampun rampung mestinipun anggenipun sami nindakaken ibadah kurban bagi daging. Sebab menika dipun watesi ngantos tanggal 13 Dzulhijjah utawi hari terakhir tasyrik. Para bapak, para ibu, saben-saben kita mlebet ing wulan Dzulhijjah menika kita dipun emutaken utawi kemutan sejarah agung ingkang dipun Nabiullah Ibrahim alaihis salam saha keluarganipun. Mila Dzulhijjah menika salah setunggalipun wulan ingkang mulya. Ngantos surah Al-Fajr menika saperangan utawi kathah-kathahipun mufassir ngartosaken wal fajri niku demi waktu fajar bulan Dzulhijjah. Walayalin asyr lan wengi utawa dina kang 10. Terus lail dalu layal menika jamak min lail. Nanging dalam bahasa Arab itu kadang-kadang penyebutan hari itu juga dengan lail. Jadi demi hari yang 10. Menika jumhur ulama utawi para mufassir maknane nggih sedasa dinten awal Dzulhijjah. Wasyafa'i wal water kang genep lan kang ganjil. Menawi ing wulan Dzulhijjah genep menika tanggal genep menika ingkang tanggal 11, sing ganjil tanggal 9. Tanggal 9 dinten Arafah, tanggal 11 dinten Idul Adha. Sinaosa wonten mufassir sanesipun ingkang memaknai walayalin asyr menika sedasa daluning akhir Ramadan, al-asyrul awakhir min Ramadan. Menika nggih wonten dalu ingkang mulya Lailatul Qadar. Wonten malih ingkang maknani layalin asyr menika sedasa dinten bulan Muharram. Nggih wonten ganepipun wonten ganjilipun, sing ganep nggih yaumi Asyura, sing ganjil yaumi Tasu'ah. Sinasa ngaten sepisan malih kathah-kathahipun para mufassir memaknai wal fajri walayalin asyr wasyafa'i wal watar menika magaitan kalian sedasa dinten awal Dzulhijjah, al asyrul awaili min Dzulhijjah. Menapa malih lajeng Kanjeng Nabi paring pangandikan. Panjenenganipun ngendika ma min ayyamin al-amalus sholih ahabba ilallahi min hadhil ayyam. Cara kita memaknai
boten wonten amal soleh ingkang langkung dipun tresnani Allah ngluwihi amal soleh ingkang dipun tindakaken ing sedasa dinten awal wulan Dzulhijjah. Nah, kita mangertos nggih wonten siam sunnah Arafah, wonten salat Idul Adha, wonten ibadah kurban. Menika ngendadosaken Dzulhijjah menika salah setunggalipun wulan ingkang mulya. Tetes menawi sedasa dinten Ramadan menika identik kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. 10 hari bulan Muharram identik dengan Nabi Musa alaihi salam, karena Nabi Musa diselamatkan, dimenangkan atas Fir'aun itu di tanggal 10 Muharram. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah itu identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mila menawi kita bika Al-Qur'an surah ingkang kaping 20, surah tipun surah Al-Mumtahanah, ayatipun ayat sekawan. Allah dawuh ngaten, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Yakti ana tulodo kang apik tumrap sira kabeh ing diri Ibrahim lan keluargane, walladzina ma'ahu lan wong-wong kang bareng karo Ibrahim nggih menika keluarganipun. Mila bapak-bapak so ibu-ibu, kita badhe ngaturaken saperangan kisah ingkang kisah menika nggih sampun masyhur, sampun wong salwangsul kita midhanget. Anamung kisah menika mboten sembarang kisah. Jadi apa yang disebut sejarah di dalam Al-Qur'an itu bahkan disampaikan oleh para ahli tafsir, hampir sepertiga Al-Qur'an itu isinya kisah yang pernah terjadi. Allah menyampaikan itu tentu punya maksud. Sampai dalam Al-Fatihah itu kan di akhir ayat itu kan kisah juga. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang engkau murkai dan tersesat. Berarti ada sejarah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ada sejarah yang pernah terjadi orang-orang yang dimurkai Allah dan tersesat. Nah, maka tenugi datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten dawuh Allah sinerat wonten ing surah Hud ayat 2. Allah ngendika ngaten, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah para rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Jadi diceritakan itu ada maksudnya. Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar dengan kisah-kisah itu kami dapat meneguhkan hatimu. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Quran itu memuat banyak kisah. Kisah itu apa tuh? Cerita. Orang yang tidak beriman itu menganggap sebagai apa namanya? Asatirul awalin, dongenge wong-wong biyen. Aku ira ning dongeng-dongenge wong-wong biyen. Ada dalam Al-Qur'an surah Mutaffifin ayat 13 nggih. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Kalau dibacakan kepada mereka orang-orang yang enggak iman itu, ya, kisah-kisah itu atau ayat-ayat itu, mereka mengatakan itu kan hanya dongengnya orang-orang terdahulu. Jadi hanya menganggap dongeng. Lah bagi kita itu tidak sekedar dongeng, tapi fakta dan ada hikmah di balik itu.
bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semua kisah para nabi itu diceritakan untuk meneguhkan hati Nabi. Jadi semua nabi, semua rasul punya tantangan dakwah, dan kisah itu disampaikan untuk menguatkan bahwa siapapun yang mengambil jalan dakwah, menyampaikan kebenaran, mencegah dari kemungkaran, pasti akan banyak tantangannya. Diceritakan. Lanjutan ayat surah Hud ayat kalih dosa wau, wa ja'aka min hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalamnya, maksudnya di dalam kisah-kisah itu yang termaktub di dalam Al-Qur'an, bahkan Al-Qur'an itu sendiri diberikan kepadamu segala kebenaran, wa mau'izah dan nasihat, wa dzikra lil mu'minin dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Terus menawi kita midanget kisah tentang Ibrahim dan keluarganya, lah aku wis bola-balik krungu, alhamdulillah. Tetapi sudah mengambil pelajaran dan melaksanakannya atau belum, itu persoalan. Nek meng bola-balik krungu tapi belum mengambil pelajaran, bahkan belum mengamalkan, itu kan mirip-mirip dengan yang dulu diperjuangkan Kiai Ahmad Dahlan. Al-Ma'un wis apal ketipal, sak tajwid itu ya bener, ning wis diterapke nang uripe apa urung, wis diamalke napa durung, itu persoalannya. Nah, Bapak-bapak, so ibu-ibu ingkang kula hormati, menawi kita mendhet iktibar utawi nggih pelajaran saking kisah Ibrahim kathah sangat. Di antaranya keteguhan tauhidnya, keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Napa malih? Pengorbanan dan keikhlasannya mutlak kepada Allah. Kemudian ini, ya mungkin dari mulai pribadi, keluarga, sampai kepedulian kepada masyarakat. Itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam hal bagaimana menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang mukmin, muslim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi ya Allah, jadikanlah untukku dan keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini kan lebih keluarga. Kemudian yang memikirkan orang banyak atau bahkan satu negara, beliau mendoakan di sana. Misalnya wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian difikirkan akidah penduduknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala, dari perilaku syirik. Ada sisi yang kadang-kadang orang lupa. Ibrahim alaihissalam itu kan sosok yang dalam pikiran kita itu tegas, keras gitu nggih. Wong napa brahala reca niku ditugeli gulune ya kampake dikalungke sing paling gede. Tapi di akhir ayat ini, ketika Ibrahim berdoa di akhir ayat 36 itu, ya, faman tabi'anu, jadi beliau berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, arca-arca berhala-berhala itu kebanyakan menyesatkan manusia. Ya. Tapi di akhir ayat ini setelah kita baca luar biasa Bapak Ibu. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu di Ibrahim ayat 36. Kalau mereka yang mengikuti aku maka termasuk golonganku. Nah, waman asani yang tidak manut karo aku mboten didongake ya Allah berilah nopo azab, tidak. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang tidak mengikutiku, ya Allah, engkau maha penerima ampunan dan engkau maha kasih
sayang. Ini coba. Jadi Ibrahim yang kita bayangkan keras kalau dari sisi akidahnya, tauhidnya, iya. Tapi dari sisi sikap ternyata beliau lembut. Mendoakan umatnya untuk diampuni oleh Allah. Ketika beliau mendakwai ayahnya Azar dan ditolak, bahkan diancam dibunuh oleh ayahnya. Nanti di dalam surah Ibrahim ayat 40 ke atas itu tetap didoakan, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Ya, ini janji Ibrahim ingin mendoakan walaupun nanti ada ayat yang kemudian memansuhkan. Karena kalau memang sudah tidak iman dan sudah wafat ya sudah tidak perlu didoakan. Tapi kalau masih hidup ya harus senantiasa didoakan, diikhtiari untuk kemudian diberi dakwah. Nah, bapak-bapak, so ibu-ibu yang kang hormati, maka dalam kesempatan kali ini mungkin dari banyaknya hikmah tentang sejarah Ibrahim kita akan ambil beberapa. Yang pertama, sebagaimana tema bahwa Ibrahim alaihissalam itu memang menempatkan ketaatan kepada Allah di atas logika. Di atas logika. Tidak semua ibadah itu bisa kita rasionalisasikan, bisa kita tangkap dengan akal pikiran kita. Tetapi ketika itu sudah menjadi ketentuan, ya kita laksanakan. Maka ada istilah hikmah. Misalnya tentang sholat. Bagaimana toh tata cara sholat? Nabi dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli sholat sira kaya nggon ingsun sholat. Soal iki maksudnya kepiye? Sudah laksanakan saja. Tetapi kemudian orang mencari hikmah sholat, hikmah dibalik takbiratul ihram, dibalik suratul fatihah, dibalik ruku, sujud dan lain sebagainya. Siam, hikmah dibalik puasa. Haji, tawaf ngubengi Ka'bah ping 7, sa'i Safa Marwa ping 7. Karena memang Nabi dawuh khudhu anni manasikakum, nggon sira haji njupuo podo karo nggonku haji. Ya sudah, kita laksanakan. Orang kemudian baru mencari tahu apa hikmah dibalik 7 putaran, 7 lintasan. Jadi mungkin tidak semuanya bisa kita terima dengan akal, tetapi mencontoh Nabi Ibrahim menempatkan ketaatan kepada Allah di atas logika. Ya. Menapa kemawon menika? Ya masyhur nggih. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam menika sak sampunipun pinaringan putra Ismail, lajeng Allah dawuh supados Ismail ingkang tasih alit kalian ibunipun Siti Hajar menika dipun ajak ing sakmangke supados dipun papanaken wonten ing Makkah, gampilipun ngaten. Aslinipun Babylon saking daerah Irak, nggih, sak sampunipun prastawa agung kalian Raja Namrud kemudian diusir ya, ke Palestina, kalau kita sekarang ke negeri Syam. Dari Syam dipun dawuhi Allah supados bekto Ismail kalian Hajar datang Makkah. Itu yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37. Jadi Hajar Ismail ingkang tasih bayi nggih bekto bekal yang konon hanya cukup untuk 2 hari, kemudian ditinggal di situ. Ditinggal di tempat yang gersang, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, tapi ada yang istimewa. Napa niku? Inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang mulia, dekat dengan Ka'bah. Gersang tapi dekat dengan tempat yang mulia. Ini juga tidak logis. Yang logis, seorang bapak meninggalkan anak beserta ibunya pasti di tempat yang teduh, yang kira-kira kebutuhan apapun tercukupi. Lah ngaten to nggih. Nah, seolah-olah tidak logis itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram.
Ya Allah, aku telah menempatkan sebagian keturunanku, istri dan anakku Ismail, biwatin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu yang mulia. Kemudian Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, semua itu agar mereka sholat, mendirikan sholat di situ. Kemudian doanya yang luar biasa, ya Allah, jadikanlah hati manusia af'idatam minan nas tahwi ilaihim, punya kecenderungan, keinginan kepada mereka untuk datang ke sini. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rizki buah-buahan. La'allahum yashkurun, semoga mereka dengan demikian bersyukur. Itu sekali lagi, ya, kalau ini memang mukjizat itu dari Allah, seolah tidak logis, wong tanaman saja tidak ada kok mohon buah-buahan. Tetapi sekarang berabad-abad setelah doa itu dilantunkan Ibrahim, kita menyaksikan orang untuk bisa haji, ya karena kuota dibatasi harus antrian puluhan tahun. Kalau umroh mungkin di luar bulan-bulan haji bisa. Tapi begitu besar keinginan orang untuk datang ke sana, ini berarti apa yang dimohonkan Ibrahim dikabulkan. Buah-buahan aneka macam ragamnya ada. Tapi di awal ketika menempatkan anak itu tidak logis. Itu yang pertama. Kaping kalih nopo nyumpeno ingkang impen menika isinipun dawuhipun Gusti Allah. Nun sewu nek teng Al-Qur'an ingkang membahas bab impen-impen niku rak mboten namung Ibrahim alaihissalam. Wonten malih sinten? Yusuf alaihissalam. Ya. Dari mimpinya sendiri ada 11 bintang, ada matahari, bulan bersujud. Dia lapor kepada ayahnya, jangan ceritakan kepada siapa-siapa, nanti kemudian jadi kenyataan. Setelah Yusuf jadi pemimpin di Mesir, kemudian ayah bundanya dan saudara-saudaranya datang. Kemudian mimpi 2 orang yang dipenjara, yang satu menyuguhkan anggur kepada raja, yang satu meletakkan roti di atas kepala dipatuki burung. Ya niki Yusuf dikaruniai ilmu oleh Allah untuk bisa menebak mimpi. Sing siji sesuk sira nyambut gawe meneh, sing siji disalib, sirahe dipathoki mano. Ini jadi kenyataan. Sampai akhirnya pemimpin atau raja atau wazir di Mesir mimpi nopo mimpinya. 7 tangkai gandum yang kering, tangkai gandum yang subur, atau 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, dan seterusnya, yang kemudian diartikan sebagai akan datang 7 tahun yang subur, 7 tahun paceklik, dan seterusnya. Sudah masyhur, sudah pirsa semua. Nah, impen niki, bab impen niki penting ya. Kalau Nabi itu ar-ru'yatus sholihah, mimpi yang benar. Jadi ada salah satu alim namanya Ibnu Sirin, itu dari kalangan tabi'in, itu mendalami soal mimpi, Pak. Dia menyimpulkan mimpi itu ada 3. Minallah, betul-betul dari Allah, yang khusus Nabi itu memang diantara wahyu itu disampaikan melalui mimpi, ar-ru'yatus sholihah. Ya. Kemudian yang kedua mimpi tapi itu dari setan. Bisa jadi mimpi itu memang godaan setan. Dan yang ketiga itu mimpi biasa atau mimpi napa nek cara kita kembange wong turu. Mungkin akeh ngangen-angen kegawa tekan impen. Nah, itu bisa. Itu menurut Ibnu Sirin. Nek tiyang Jawi pun nate midhanget titiyoni gondoyoni puspa tajem. Ayang sedih. Saya itu cuma ingin tahu saja. Ya, titiyoni itu impen sadurunge jam 09.00 bengi. Niku titiyoni, gondoyo niku jam 09.00 bengi tekan jam 3 bengi. Puspa tajem niku jam 3 tekan subuh. Nah niku nek nang pedalangan encen cok
Diceritake nek sing jam 09.00 sadurunge iki ming impen kembang tidur, nek jam 09.00 tekan jam 3 niku samar-samar ana artine, ning nek puspa tajem iki genahno artine. Ning niku falsafah Jawa awake dhewe ora ngerti nggih. Tapi kalau ar-ru'yatus sholihah, yakin bahwa mimpi-mimpi Nabi itu memang adalah dari Allah. Sinaosa ngaten seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang adalah seorang nabi. Ketika mimpi di tanggal 7 malam 8 untuk menyembelih putranya Ismail, itu pun nun sewu ya manusiawi, masih ngangen-angen iki impen kembange wong turu apa dawe Gusti Allah. Kan begitu. Maka disebut tarwiyah itu karena artinya merenung, mengangan-angan tentang mimpi itu. Betapa tidak putranya yang sangat diharapkan, sangat dicintai, kok didawi nyembelih. Nanti ada kisah lain di mana ketika Ibrahim itu sudah sepuh dengan Siti Sarah tidak pinaringan putra, tapi beliau ini sangat dermawan. Dermawan itu napa cara Jawi? Loman. Lah wong-wong niku udah memuji, wah wong kok loman temen, apik temen, apa-apa diparingake. Itu kemecap, kok ming bondo aku di anak itu tak kurbanke kok. Nah, akhirnya itulah yang kemudian ada semacam, maka hati-hati Bapak Ibu duwe nazar, duwe ucap niku. Nggih. Kalau Ibrahim ini nabi beneran itu, maka diuji dengan perintah untuk menyembelih anak. Walaupun ada versi di mana di saat-saat itu memang banyak juga orang-orang yang tersesat dari sisi bagaimana memaknai kurban. Dia punya sesembahan para dewa, dikorbankan untuk para dewa itu sing dewa kurban yo manungsa. Nek putri yo sing perawan, sing ayu, nek kakung yo sing gek joko yo bagus. Itu yang dikorbankan itu menjadi keyakinan orang sebelum itu, sehingga penyembelihan Ismail yang diganti dengan domba oleh Allah itu menjadi awal bahwa berkorban itu tidak boleh dengan manusia. Ada yang berpendapat begitu. Nah, artinya apa? Impen itu juga nggak rasional, nggak logis. Mosok kalau kita apalagi. Tapi kalau Nabi sekali lagi itu ar-ru'yatus sholihah. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita belajar dari Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu apa? Selalu berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu artinya apa? Kalau bahasa kita berprasangka baik ya. Tapi bisa diamannya adzon itu sebetulnya berkeyakinan. Sebagaimana keyakinan dalam ayat, siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang yakin bahwa dia akan ketemu Tuhannya dan yakin akan kembali kepada Tuhannya. Yakin akan mati. Mati niku hanya perkiraan, prasangkaan apa keyakinan? Keyakinan mesti mati. Sehingga Ibrahim itu yakin kalau ini perintah Allah, Allah pasti menolong. Kalau ini perintah Allah, Allah pasti melindungi. Nah, itu sudah ada nggak keyakinan kita dari sisi itu? Ketika melaksanakan perintah Allah, yakin Allah akan menolong, yakin Allah akan melindungi. Itu juga tercermin dalam dialog. Ketika Ismail ditinggal dengan ibunya, ditanya berkali-kali, kok kula lan putra jenengan ditilar wonten mriki. Tapi ketika pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza, napa Gusti Allah ingkang dawuh panjenengan supados kula ditilar wonten mriki? Bener. Begitu dijawab iya, maka Hajar pun mengatakan kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah akan menolong. Itu berarti husnudzon, yakin pertolongan Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Supaya urut. Itu semangat mencari rezeki yang halal. Dari mana kita mengambil pelajaran itu? Ketika Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan Hajar dan Ismail, perbekalan habis. Nun sewu, air susu tidak keluar lagi, padahal Ismail masih kecil, masih menyusu. Nangis. Maka naluri ibu siapapun dimanapun terbangun mencari pertolongan untuk supaya
tangis anaknya berhenti. Nah, kisah menyebutkan naiklah beliau ke bukit Sofa, kemudian ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Kira-kira dalam pikiran kita, kalau Allah ngersakaken langsung diparingi rasa dadak bolak-balik ping itu saged mboten? Ah nggih saged mawon. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal seperti itu kan sangat mudah. Tapi Allah panjang ngersakake ben usaha sik ping 7 bolak-balik. Setelah selesai 7 kali pasrah Allah, barulah Allah memberi zam-zam di dekat kaki Ismail. Jadi kita bisa mengambil pelajaran memang untuk mendapatkan sesuatu yang memang harus berusaha dan doa. Jangan sampai berusaha saja tanpa doa. Juga jangan sampai doa saja tanpa usaha. Maka di Sofa itu kalau ritual haji atau umroh yang sa'i, apa yang kita lakukan? Berdoa, takbir, tahmid, ya, tahlil, tasbih. Kemudian ketika turun di Batnul Wadi, di perutnya lembah yang paling bawah, apa yang kita lakukan? Istighfar. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'zul akram. Ya Allah, Rabbighfir, ampunilah, warham, kasihilah, wa'fu, maafkanlah, wa takarram, ya Allah, mohon Engkau bermurah kepadaku, wa tajawaz, dan hapuskanlah amma ta'lam, dosa-dosaku yang Engkau ketahui, innaka ta'lamu ma la na'lam, Engkau maha tahu apa yang aku tidak tahu. Jadi ketika di atas itu membaca pujian, tahlil, tasbih, ketika di bawah istighfar, naik lagi ke bukit Marwah, nopo yang dilakukan? Berdoa lagi, takbir lagi, tahlil lagi, tahmid lagi, tasbih lagi. Itu sebuah makna secara majazi. Tiang gesang menika nggih wonten kalanipun ing inggil sukses. Ini ya ono kalane di bawah terpuruk. Ketika sukses, ingat Allah yang memberi nikmat. Jangan lupa, banyak orang yang saya sukses itu karena saya kerja keras. Seolah-olah menafikan Allah itu. Bahwa karena saya bekerja keras, iya, tapi juga semua ini atas karunia Allah. Ketika terpuruk, gagal, juga ingat Allah, tapi lebih banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, introspeksi kesalahan apa yang membuat saya sampai terpuruk. Naik lagi, tahmid lagi, takbir lagi, memuji yang memberi nikmat. Kira-kira begitulah makna majazi dari sa'i. Jadi pelajaran pertama, senantiasa husnudzon kepada Allah, ya, artinya yakin akan pertolongan Allah. Yang kedua, semangat mencari rezeki yang halal. Yang ketiga saja ini karena waktunya sudah mepet, diciptakanlah komunikasi yang indah dengan keluarga. Dari mana kita mengambil itu? Ya, rangkaian dari ayat 100, 101, 102. Ayat 100 itu kan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang solih. Ayat 101, fafasyarnahu bighulamin halim. Maka kami gembirakan Ibrahim itu dengan kedatangan anak yang sabar, ya Ismail. Nah, di 102 itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu tumbuh menjadi anak yang sudah bisa bekerja, bisa membantu pekerjaan orang tua, turunlah perintah untuk menyembelih. Ketika turun perintah untuk menyembelih itu, Ibrahim alaihissalam yang mboten gegabah. Mboten gegabah. Liripun ngaten, umpami niki nggih. Nek kaya wong sing gegabah karena ora tegel, wis pas turu wae tak leno tak sembelih ngoten niku. Ah mboten. Tapi dipanggillah anak Ismail itu, ya bunayya, duh ngger anakku, inni arafil manami anni azbahuka famdur madza taro. Bapak ki didhawuhi Allah lumantar impen supaya nyembelih sliramu, terus kepiye ngger panemumu. Yang pertama itu, betapa tidak mudah itu
Ya. Yang kedua lebih luar biasa lagi, bayangkan kalau kita sih membaca nggak sampai beberapa detik. Qala ya abatif almatu marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail jawab, duh Rama monggo pun laksanakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Allah. Insyaallah panjenengan badhe manggi kula kalebet yang ingkang sabar. Tapi bayangkan, bagaimana bisa seorang anak menjawab seperti itu kalau tidak karena proses pendidikan yang hebat. Bagaimana Hajar mendidik anaknya untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Itu. Nah, maksudnya apa kira-kira? Ya kita mawas diri, kira-kira kita ini dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, itu komunikasi yang dibangun sudah indah atau belum? Dan konteks komunikasinya bukan komunikasi sembarang komunikasi. Komunikasi dalam konteks takwa kepada Allah. Sudah kita bangun atau belum komunikasi itu? Sampai ini saya temukan, mungkin nate midanget, ini dialog bagian terakhir kemawon ya. Jadi dalam penjelasan oleh mufassir Ali As-Sabuni ya, Sofah At-Tafasir, itu ada dialog yang bikin ternyuh Pak Bu. Jadi tidak kemudian langsung diikat, terus disembelih diganti domba. Ada proses dialog di situ. Ismail matur kalian Bapak Ibu, kalian Ibrahim. Wahai ayah, hadapkanlah wajahku ke arah tanah, agar engkau tidak melihat wajahku, lalu engkau menjadi kasihan. Jadi nyuwun dikurepke, nenek melumah meruh rategel. Yang kedua, singkapkan baju ayah agar tidak ternoda oleh darahku, sehingga akan menjadi berkurang pahalaku dan khawatir terlihat oleh ibu, maka akan bersedih hatinya. Niki Ismail. 3, tajamkan pedang ayah dan segera sembelihlah, itu akan lebih mudah bagiku karena kematian adalah suatu yang berat. Sapa mawon nek ngerti dipateni nggih haprak. 4, bawa kembali pulang bajuku agar ibu bisa mengenangku. 5, sampaikan pesan kepada ibu, katakan kepadanya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. 6, jangan kabarkan kepada ibu bagaimana ayah menyembelihku dan mengikatku. 7, jangan ada anak-anak yang dekat pada ibu, sebab jika ada anak yang seusiaku dekat dengan ibu dan ibu melihatnya, ibu tentu akan merasa bersedih. Artinya dialog itu begitu luar biasa. Nah kita ini kepada anak kita tentang sekolahnya, tentang pekerjaannya, apalagi kalau sudah tumbuh dewasa tentang calon jodohnya. Niku kan ya sebaiknya harus melalui komunikasi yang indah. Ojo ngantek ada pernikahan, orang tua tidak diajak diskusi posisi kita sebagai anak. Orang tua ndangu, sopo saya sing dadi pacanganmu, putrane sopo dan seterusnya dikenahke. Ada dialog, tetapi lebih khusus dialog saling menasehati dalam hal ketakwaan kepada Allah. Saya kira ini bapak-bapak ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Intini pun menawi kita midhanget kisah di dalam Al-Quran itu, maka kisah itu bukan sembarang kisah. Jangan sampai kita beranggapan seperti orang-orang yang tidak iman. Itu asatirul awalin, niku mung dongeng-dongeng wong biyen. Tidak. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari situ, kemudian kita coba untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sisi-sisi baiknya. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten, mbok pilih wonten perkawis ingkang Bapak Ibu badhe tambahaken utawi koreksi utawi badhe menurut pirsa kawula sumanggaaken. Monggo. Wonten? Nggih, Pak, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dalam mendidik anak di dalam agama Islam itu sulit sekali. Nggih. Ya, dari dahulu sampai sekarang apa
dalam mendidik itu klasikal apa boleh dan klasikal kapan dimulai ya. Sambung? Oke. Klasikal atau apa Mbak? Klasikal. Ya. Kapan dimulai klasikal itu? Ya. Kalau di ini matur nuwun. Jadi kalau kita merujuk ke Al-Qur'an memang apa? Kita tidak menemukan dari sisi itu harus dibagi di usia-usia berapa ya. Kita akan temukan misalnya dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19. Nun sewu kula jawaban umum rumiyin. Yang harus kita ajarkan kepada anak itu paling tidak 4. Pertama, akidahnya. Betul-betul difahamkan tentang akidah Islam yang benar. Dalam Al-Qur'an itu satu ayat di dalam Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dongger anakku aja pisan-pisan sira syirik. Sebab syirik itu dosa kang gedhe. Yang kedua, ibadah. Dicontohkan, tidak hanya diperintahkan saja, dicontohkan, diajarkan tata caranya. Ya bunayya aqimis shalah. Ya, dirikanlah sholat dan ibadah yang lain. Yang ketiga, memang sejak kecil diajarkan untuk apa? Dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maksudnya dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut, ya. Kemudian punya jiwa dakwah untuk mengajak yang lain juga mengingatkan tentang mana yang benar, mana yang tidak benar. Bahkan wasbir dan sabar alama asobak. Sebab wong ajak-ajak amar ma'ruf nahi mungkar niku mesti akeh ujiane. Jadi akidah, ibadah, dakwah plus satu lagi apa? Akhlak. Di sana ada rangkaian ayat itu. Misalnya la tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain. Itu bisa makna hakiki, ojo melengos lah nek ketemu wong liya. Tapi juga makna majazi, ojo melengos niku jangan kamu tidak peduli. Ono tonggo, ono konco, ono dulur, ketimpa kesusahan, melengos maksudnya tidak peduli, jangan. Itu namanya akhlak. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di atas bumi dengan congkak. Melaku congkak niku pripun toh? Mungkin nggih karo ndekek karo sajak jumawa. Tapi yang dimaksud juga makna majazi, maksud janganlah kamu hidup dengan congkak, gaya hidupmu serba mewah sementara lingkunganmu orang yang tidak punya, misalnya seperti itu bisa dimaknai seperti itu. Jadi akidah, ibadah, dakwah, akhlak. Kapan mulai klasikal? Ya kalau yang kemudian kita terapkan dalam pendidikan modern itu, anak-anak sekarang dimasukkan di PAUD itu siapin nggih Ibu? 6 atau 5, nanti setelah itu TK nggih. SD paling enggak umur pinten atau MI? Nah, itu saya mengikuti itu. Kalau memang seperti itu tentu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, istilah klasikal itu dibagi ke kelas-kelas niku. Mengikuti yang itu, umur-umur itulah mungkin mulai. Tapi kalau tentang penanaman akidah, ibadah, itu bahkan tidak mengenal usia, tapi sejak dari kecil, sejak masih di kandungan sudah kita bacakan ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Ketika lahir juga kita perdengarkan kalimah thayyibah. Pun saya ngaten nggih Bapak. Sanesipun, bener? Nggih, Pak. Tentang kelahiran Ismail, Pak. Itu kan pemahaman secara ilmiah itu kan sulit. Kita lihat sejarah dalam Al-Quran, misalkan pertolongan Allah itu kayaknya hanya turun kepada Nabi, tidak pernah turun kepada umat yang tidak dibimbing oleh Nabi. Sehingga kalau yang saya lakukan itu ya ragu-ragu, Gusti Allah ragu. Kemudian dalam logisnya itu sarang ya, umurnya sudah
Nggak ngerti saya. Nggih, sudah. Itu bisa melahirkan itu caranya itu kejadian baru untuk pemahaman saya secara ilmiah. Saya itu umum alkisah konon gitu loh Pak ya. Rasanya kalau dijelaskan itu adalah sejarah. Iya. Terima kasih Pak. Nggih. Betul. Jadi kalau terkait dengan hal-hal yang dalam tanda petik seolah-olah tidak masuk akal, tidak logis. Sekali lagi jawabannya sebetulnya ya inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi hal-hal seperti itu bagi Allah ya sangat mudah saja. Tapi memang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Sarah itu sudah mencapai umur yang tua. Maka nun sewu sejarah memang mencatat, nah ini nanti penting, satu hikmah saya tambahkan. Jadi ketika Sarah yang konon menurut riwayat itu adalah perempuan yang apa? Orang Jawa mengatakan traingku semua rembesing madu, ningrat, cantik, lah apapun lagi. Tapi sampai Yosua sepuh, Yosua yang lazimnya itu sudah tidak bisa hamil, tetap belum punya anak. Padahal Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ingin punya anak yang soleh untuk meneruskan risalahnya. Nah, dalam riwayat itu memang kemudian disebutkan akhirnya atas izin atau bahkan inisiatif Sarah supaya Ibrahim menikah lagi dengan siapa? Dengan Hajar. Di sini ada selipan cerita Bapak Ibu. Mohon maaf nanti saya jawab belakangan. Siapakah Hajar itu? Kita temukan dalam beberapa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau zaman sekarang kan mudah ya, kita cari di handphone kita itu siapakah Hajar itu. Bahwa Hajar itu konon berkulit hitam legam. Bahwa diceritakan dia juga dari kalangan budak. Itu tidak salah, tetapi sebetulnya dia itu juga anak keturunan Raja Mesir yang dulu pernah berkuasa, dikalahkan oleh Firaun. Jenenge wong kalah perang niku ya dadi tawanan, jadi budak. Jadi walaupun dia itu sekarang budak, tapi secara keturunan konon dia keturunan orang yang terhormat juga. Di sini sebenarnya hikmahnya luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi Allah atau kita jangan sampai memandang orang lain itu rendah hanya berdasarkan warna kulit, sedikitnya harta, sedikitnya ilmu barangkali. Kita kan kadang-kadang meremehkan. Hal ini nggak boleh meremehkan. Inilah Islam yang indah, yang tidak membedakan warna kulit itu. Maka dulu ada yang ditanyakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kata indallah ini menjadi penting. Kalau inna akramakum indan nasi mungkin aghnakum. Yang paling mulia di antara kalian bagi manusia adalah yang paling kaya. Indan nas. Ini kalimat Al-Qur'an bukan indan nas tapi indallah, bagi Allah. Jadi belum tentu yang miskin, yang kulitnya mungkin hitam legam, itu tidak terhormat di sisi Allah. Kita mungkin nggak ada seberapanya mungkin di sisi Allah. Nah, terkait tadi itu kok seolah-olah mana mungkin ya Sarah yang sudah umurnya, memang di Al-Quran disebutkan begitu. Ketika kemudian menikahi Hajar dan Hajar hamil, lahirlah Ismail, datanglah khabar dari Allah bahwa Sarah juga akan hamil. Ya, kalau di sini kalau dikaitkan dengan khariqil adah, hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada Rasul itu, ya kalau kita 100% tanpa ragu ya percaya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Kalau ditinjau dari sisi medis, konon kalau orang tua saya bilang, nek dari sisi kesehatan, angger isih nggarap sari, kuwi ya isih iso hamil ngoten niku. Leres nggih Bu nggih. Lah duka nek niku Siti Sarah niku ing yuswa ngaten napa tesih nggarap sari napa mboten, ya nggih pun mboten nggih. Tapi nyatanya diberi oleh Allah putra yang kemudian diberi nama Ishak. Dan inilah yang kadang-kadang kalau kita baca nanti
Konon mereka yang dari jalur Ishak menurunkan banyak nabi dan rasul di Palestina itu, sementara dari jalur Ismail itu satu-satunya keturunan Ismail yang jadi nabi dan tempatnya di Makkah ya hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kalimat nun sewu, ini kalimat orang yang tidak iman lah saya katakan. Itu seolah-olah memandang rendah. Lah Muhammad kena di jukuk jalur iki, jalur kok Ismail iki mung anake Hajar lho, mung anake Hajar. Padahal Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, enggak boleh kita memandang rendah kepada orang lain yang mungkin kita anggap tidak tinggi derajatnya, padahal dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Allahu a'lam bishawab. Ngaten Pak ingkang saged kula aturaken. Cekap nggih. Nggih, Bapak-bapak, so ibu-ibu sepisan malih alhamdulillah kita sedaya pinaringan sehat, saged pinanggih ing wulan ingkang mulya wulan Dzulhijjah. Kula nyuwun bantuan panjangkuyung waosan amin kagem kadang-kadang kita ingkang saat menika tasih nindakaken ibadah haji. Mugi-mugi sepisan malih Allah paring kesarasan, paring kasampurnan anggenipun nindakaken haji lan saged kondur pinanggih kalian kita sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tadha' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la fasadan illa aslahtah wa la du'aan illa ajabtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma ij'alhum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allahu minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada beliau, kepada materi. Semoga materi yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Sebelum kajian kami ditutup, ada beberapa informasi pertama bahwa infak kali ini sebesar Rp1.412.000. Yang kedua, infak salat Idul Adha Rp1.440 pada 27 Mei lalu senilai Rp22.235.000. Semoga menjadi amal Bapak Ibu sekalian. Nomor yang ketiga, Ahad 20 Hijriah 1447 Hijriah pada